Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini mengajari kita, Tuhan baik, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, maka kita pun harus baik supaya kasih Allah itu sampai pada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, damai di hati, luar biasa hari ini, amin. Tuhan memberkati kita dengan minggu yang baru, kesempatan untuk melihat berkat-berkat baru dari Tuhan di minggu yang berjalan ini. Terang percaya toh semua kita diberkati, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah yang kita renungkan, tema perenungan kita dalam ibadah di malam hari ini adalah air kehidupan yang memulihkan. Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berguna, dia menyuguhkan pilihan seperti ini. Saat kita berjalan di padang rumput, lalu di depan kita ada bunga mawar, kira-kira kita injak atau tidak? Saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah di rumah gereja ini. Kalau kita ada di padang rumput, lalu saat berjalan tiba-tiba ada bunga mawar di depan kita, kita injak atau tidak? Tidak. Alasannya banyak, antara lain ada duri, ya, mawar berduri. Alasan lainnya karena apa? Cantik, bunga ini cantik, bunga ini indah, bunga ini elok dipandang. Kalau di Maumbi, saya tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di Maumbi pasti orang ambe DP tunas, betul toh? Bawa pulang kong tanam. Orang Maumbi suka menanam bunga. Tapi saya tanya lagi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita di padang rumput dan saat kita berjalan di depan kita ada rumput, injak atau tidak? Injak atau tidak? Injak, itu yang terjadi. Karena kenapa? Tidak apa-apa, itu hanya rumput saja. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup pun seringkali seperti itu. Ada kelompok mawar yang disanjung-sanjung, dihargai, biar sosala dipuji, diakui karena mereka berkedudukan, mereka punya pengaruh, mereka punya sesuatu yang disukai orang banyak. Tapi ada juga kelompok rumput, mereka yang tidak apa-apa, diinjak saja. Cuma dia lekwa, enggak apa-apa kok kalau dorang. Ada kelompok rumput, mereka adalah kaum minoritas, mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya harta benda, yang tidak terpandang, tidak punya kedudukan, yang terpinggirkan, bahkan yang masuk kategori pendosa. Dopang mabok kok enggak apa-apa, oh cuma dorang kok enggak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana pandangan Allah terhadap hal ini? Yohanes pasal 4 bercerita tentang seorang perempuan Samaria. Samaria dianggap sebagai golongan kafir karena mereka suku ini, karena mereka melakukan kawin campur. Sebenarnya orang adalah Israel, tapi karena perkawinan campur lalu mereka dimusuhi oleh golongan Yahudi. Ada seorang perempuan Samaria punya banyak suami, yang sekarang dah tinggal sama-sama dengan dia bukan suaminya, berarti dah kumpul kebo. So 5 kon tambah dengan dah tinggal bukan suaminya. Ia seorang perempuan yang dikala itu dalam pandangan masyarakat umum masyarakat golongan bawah, sebab perempuan tidak dipandang di tengah pergaulan. Dia pergi ke sumur Yakub untuk menimba air di siang hari. Dalam kebiasaan di masa itu mereka menimba air 2 kali dalam satu hari, pagi-pagi sekali dan sore hari menjelang malam. Kenapa dia menimba air di tengah hari? Maka tafsiran terhadap hal ini adalah dia tidak dianggap di tengah pergaulan bermasyarakat. Karena itu kalau siang hari cuma dia sendiri. Karena dia ini mulai datang pagi-pagi, tidak juga datang menjelang malam. Sebab di sana ada banyak orang yang menimba air. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berjumpa perempuan ini saat ia sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Sebenarnya ada 2 jalan yang bisa ditempuh dalam perjalanan Yudea ke Galilea.
Perjalanan yang pertama adalah melewati tepi timur Sungai Yordan, lebih jauh. Jalur yang kedua adalah melewati daerah orang Samaria, lebih dekat. Orang Yahudi pada umumnya mereka memilih jalur yang pertama. Biar jauh, yang penting tidak bersinggungan dengan para pendosa orang-orang Samaria. Tetapi Yesus memilih jalur ini. Ia memilih jalur yang lebih dekat dan dia tiba di Parigi, di sumur Yakub. Di sanalah ia berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Injil Yohanes mengisahkan Tuhan Yesus singgah di sumur itu saat murid-muridnya disuruh untuk pergi membeli makanan. Perempuan ini datang hendak menimba air. Lalu Tuhan Yesus memulai percakapannya. Mari perhatikan, bukan dia yang memulainya, bukan si perempuan. Tuhan yang memulai percakapannya. Berilah aku minum. Tuhan Yesus yang membuka percakapan dengan perempuan ini. Karena itu dengan kebingungan si perempuan yang rumput ini, yang tidak terpandang, yang dianggap pendosa. Dalam keadaan bingung dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Lalu apa kata Tuhan pada ayatnya yang ke-10? "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus menyatakan akan kuasanya dan kemurahan hatinya. Ia menawarkan air hidup kepada perempuan ini, kepada golongan yang tidak dianggap. Air hidup, ungkapan yang memiliki makna rohani, lebih dari sekedar air dari sumur Yakub, lebih dari sekedar air yang mengalir. Air hidup menunjuk pada kehidupan baru, kehidupan yang telah diselamatkan. Dalam kebingungan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan Samaria ini berkata, bagaimana mungkin? Sebab dia menyaksikan dengan mata kepalanya, Yesus tidak memiliki timba. Pengalaman mengajarinya bahwa sumur ini sangat dalam. Dari mana Tuhan Yesus akan mendapatkan air hidup itu? Karena itu dia bertanya kepada Tuhan, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Sebab Yakub adalah tokoh leluhur yang begitu dihargai dan dihormati. Sumur itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari perhatikan ayat 13 dan 14 jawaban Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menegaskan kepada perempuan ini tentang keberadaannya. Ia lebih besar dari Yakub, lebih besar dari siapapun, lebih besar dari apapun, dan dia sanggup memulihkan kehidupan manusia, bahwa dialah air hidup itu. Mari perhatikan reaksi atau respon perempuan Samaria ini. Pertama, ia mau menerima. Karena itu dia minta, Tuhan berikanlah aku air itu. Lalu selanjutnya ketika Tuhan Yesus bilang, pergi panggillah suamimu. Dia mengakui keberadaannya yang berdosa dengan jujur. Aku tidak bersuami. Lalu kata Tuhan, benar, Solima itu suami, yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Ia mengakui keberadaannya dengan jujur. Dalam cerita ini kita melihat betapa Tuhan Yesus sangat menghargai hidup manusia, apapun latar belakangnya, apapun kondisi fisiknya, apapun keberadaan hidupnya, Tuhan menghargai dia. Lalu bagaimana kita melihat si perempuan Samaria itu dengan hati yang jujur dan terbuka merespon panggilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang dianggap rumput, yang tidak terpandang, yang bukan siapa-siapa, yang terpinggirkan, yang berdosa, berharga dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat mereka yang punya rupa, mereka yang punya harta, yang punya tahta, tidak. Semua orang berharga dalam pandangan Allah, semua orang, siapapun kita. Kita berharga dalam pandangan Allah, kita istimewa. Apakah kita memiliki keterbatasan,
kita memiliki kekurangan, bahkan ketika kita memiliki kecacatan secara fisik, kita memiliki hal-hal yang digumuli, banyak sekali yang kita pikul. Semua kita sama dalam pandangan Tuhan, kita bernilai, kita berharga. Karena itu apapun hidup kita, Tuhan mau memulihkan kita. Semua orang, siapapun, dengan masa lalunya, dengan keberadaannya hari ini, dengan setiap pergumulannya, Tuhan mau orang semua selamat. Tuhan mau. Sebab itu Dia bekerja dengan caranya. Dalam suka duka di hidup kita, berbagai realita hidup Dia hadirkan. Karena Tuhan mau kita yang begitu dikasihinya tidak binasa. Orang-orang yang begitu berharga dalam pandangannya menikmati selamat yang dari Tuhan. Tuhan yang memulainya, Dia menawarkan air hidup. Karena Tuhan dah panggil orang semua, datang Pak Tuhan, Dia menawarkan hidup itu. Sekali lagi apapun keberadaan kita, Tuhan mau kita datang pada Tuhan, percaya, ikut Tuhan. Dia memulihkan hidup kita, Dia menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan, dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, maka kita belajar pertama, Tuhan itu besar, perkasa, Dia hebat, Dia ajaib. Tidak ada satupun di dunia ini, entahkah itu orang, harta benda, jabatan, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat disejajarkan dengan Allah. Tidak ada. Sebab Allah jauh lebih besar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Kalau kita mendapat pertolongan dari orang lain, maka Tuhan memakai orang itu untuk menolong kita. Kalau kita mendapat bala bantuan dari harta benda kepunyaan kita, karena Tuhan menghadirkannya bagi kita. Karena Tuhan memakai itu. Kalau Tuhan memberi kita jabatan, memberi kita pengaruh, lalu dengan itu kita tertolong, karena Tuhan melakukannya bagi kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat disejajarkan dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menjagokan apapun di hidup kita lebih dari Tuhan. Jangan pernah menjagokan apapun di hidup kita lebih dari Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita tempatkan sejajar dengan Allah, bahkan lebih dari Allah di hidup kita, akan menghancurkan kita. Apapun itu. Kalau orang keluarga sekurang lebih penting, lebih tinggi dari Tuhan, maka itu justru akan menghancurkan kita. Kalau karir, jabatan kita sesama dengan Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan, maka itu akan menghancurkan kita. Harta benda, kepintaran, talenta, apapun itu. Kalau dia ambil posisi Tuhan pada orang hidup, itu akan mencelakakan kita. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sehingga apapun keberadaan kita, Tuhan harus menjadi tempat pertama, terutama yang menduduki posisi paling penting. Tuhan selalu menjadi pusat hidup kita. Dari perenungan malam hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kasih setia Tuhan berlaku untuk semua orang. Tuhan yang tidak punya anak emas di dunia ini. Tidak ada. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan memberkati begitu banyak orang. Dia memakai begitu banyak orang dengan kelebihan-kelebihan. Dia memakai orang-orang tertentu dengan pertolongan-pertolongannya dan tujuan-tujuannya yang hebat dan besar. Tapi tidak ada satupun yang anak emas. Sebab Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Abraham, Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai Daud, Tuhan memakai Paulus, memakai Petrus. Dia memakai begitu banyak orang dengan karya-karya yang hebat dan ajaib. Tapi Allah tidak punya anak emas. Sebab semua orang sama dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Oh mungkin orang lihat, kenapa kan DP hidup diberkati sekali. Berlimpah-limpah harta benda, mujur-mujur saja. Lalu setelah melihat hidup kita, oh Tuhan kenapa pergumulan pe banyak. Kekurangan pe banyak, masalah bertubi-tubi. Sepertinya dia begitu dikasihi Allah dan saya tidak. Kalau kita berpikir demikian, kita keliru mengenal Tuhan. Kita salah menilai Allah. Tuhan mengasihi semua umatnya. Dia memberkati kita dengan takaran masing-masing.
dan setiap yang ditakarnya tepat untuk kita. Kalau ada orang diberkati dengan 5 talenta, ada yang diberkati dengan 10 talenta, ada yang diberkati cuma dengan 1 talenta. Apakah Tuhan lebih mengasihi yang 10 dari yang 5? Lebih mengasihi yang 5 dari yang 1? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab siapa yang mengerjakan talentanya, Tuhan melipat gandakan. Yang 1 Tuhan lipat gandakan, yang 10 Tuhan lipat gandakan, yang 5 kalau tanam Tuhan ambil, mati. Allah memberkati masing-masing kita dengan ukurannya, dengan caranya, dengan waktunya. Semua orang dikasihi oleh Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu apapun latar belakang kita, masa lalu kita, masalah kita, Tuhan menerima kita. Jangan bilang, aduh kita kok pangmabo, ndak layak kok ada di pelayanan gereja. Tuhan menerima kita, beri diri untuk melayani Tuhan. Duh kita kok masa lalu gelap, malu kita mau berdiri bersaksi. Tuhan memulihkan kita, Dia memakai kita. Beri diri untuk Tuhan. Sehingga apapun keberadaan kita, izinkan Tuhan menggunakan kita untuk ada dalam pekerjaan-pekerjaannya yang hebat. Oh Tuhan, kita kok anak pintar bicara, kita kok panggugup, kita pangmalu, Dia Jo. Padahal Tuhan memilih kita. Allah memakai kita, karena itu mari beri diri kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, cuma satu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Cuma satu, dosa. Tidak ada yang lain. Kekurangan kita, masalah kita, keterbatasan kita, semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dia bisa memperlengkapi kita, menolong kita, menjadikan kita hebat. Dari yang bukan siapa-siapa, Allah bisa membawa kita menjadi luar biasa. Tapi kalau kita berdosa, dari yang luar biasa itu kita bisa kehilangan semuanya dan menjadi bukan siapa-siapa. Pemisah antara kita dan Allah adalah dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari perempuan Samaria ini. Mari datang pada Tuhan. Akui kesalahan kita dengan jujur saat kita berbuat salah. Tinggalkan dosa. Minta Tuhan sang air hidup itu untuk memulihkan hidup kita. Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Akui dan tinggalkan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan Maha tahu, tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu berusaha menutup-nutupi dosa. Sebab yang namanya busuk, yang namanya salah akan muncul dengan sendirinya ke permukaan. Akui dan tinggalkan. Menutup-nutupi dosa hanya akan membuat kita bertambah berdosa. Badusta demi menutupi dusta pertama, dusta kedua. Demi menutupi dusta pertama dan dusta kedua, dusta ketiga. Lalu dusta keempat, dusta kelima. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Kita akan menjadi orang yang suka berdusta dengan mudahnya tanpa kita sadari. Jadi apa saja gampang sekali berdusta, gampang sekali memutarbalikan cerita. Karena kenapa? Karena kita suka menutupi kesalahan-kesalahan kita. Tuhan bilang akui itu dan tinggalkan. Minta ampun. Jangan backing dosa lalu lempar ke orang lain. Jangan backing dosa lalu demi menutupi dosa kasih salah orang lain. Kita lebih berdosa lagi. Mungkin manusia yang lain tidak tahu bahwa itu perbuatan kita. Karena kita menuduh orang lain, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan Dia melihat sampai ke kedalaman hati kita. Jadi kalau backing salah, nah usah kasih salah orang lain, nah usah kasih salah keadaan. Akui itu dan tinggalkan. Firman Tuhan bilang sekali lagi, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang butuh berhati besar, butuh ketulusan untuk mengakui dosa dan bertobat. Tapi ingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah bermain-main dengan pengampunan Tuhan. Sekali lagi, jangan bermain-main dengan pengampunan Tuhan. Oh Tuhan kau ampuni,
backing lagi. Serta salah, mengaku, minta ampun, backing lagi. Mengakui, minta ampun, backing lagi. Firman Tuhan bilang Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau bermain-main dengan Tuhan, Tuhan akan menuai badai. Firman Tuhan bilang dalam kitab Wahyu, lebih baik engkau panas atau dingin. Karena engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Jangan bermain dengan Tuhan. Pengampunan Tuhan adalah anugerah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Karena itu jangan mempermainkan kasih setia Tuhan. Hal ketiga terakhir yang kita pelajari dari perenungan malam hari ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau kehidupan kita yang telah diselamatkan menjadi kesaksian supaya orang lain pun datang pada Tuhan dan diselamatkan. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan gereja, hati-hati, jangan pernah menjadi sombong rohani. Oh pendeta, apa tuh sombong rohani? Orang yang merasa dirinya paling benar, paling tahu, paling suci, paling kudus. Orang yang memandang orang lain rendah. Kalau lihat tupang mabok, kalau lihat tupang judi, memang kok orang mangkat tuh mesti hidup kudus torang. Betul bahwa judi, mabok, salah itu membawa kita jatuh dalam dosa, betul. Tapi saat kita memandang rendah mereka, maka kita pun sedang jatuh dalam dosa. Oh jadi pendeta orang sanjung-sanjung pada orang, bukan itu. Tetapi kita harus selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Jangan menganggap diri kita paling benar, sebab Allah memandang itu sebagai kesombongan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan mau kita yang telah diselamatkan menjadi kesaksian supaya orang lain datang pada Tuhan. Karena itu jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan, apapun bentuknya, dimanapun lingkungannya. Berusahalah untuk selalu menjadi berkat. Karena itu kalau di sekitar kita ada orang-orang yang sedang berjuang, dukung orang-orang yang sedang berjuang. Apakah mereka sedang berjuang untuk berhasil dalam usaha, mereka sedang berjuang untuk berhasil dalam studi, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang sedang berjuang untuk bisa pimpin ibadah, bisa melayani, apapun itu. Dukung mereka supaya orang bersama-sama hidup dalam karya selamat Tuhan. Kalau orang mulai lia-lia, aduh dia semua lebih dari kita. Nah usah kasih tuh ilmu. Bila perlu pele sadiki DP jalan. Dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan marah. Kalau orang lihat DP bisnis berkembang karena dia rajin, karena dia ulet, dukung, doakan mereka, dukung mereka. Kalau orang mulai iri, mulai cemburu, mulai cerita-cerita yang tidak benar, berdosa kita. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan menghukum kita. Supaya kehidupan kita menjadi alat berkat bagi banyak orang. Mari dukung mereka yang berjuang. Dukung para pelayan khusus yang sedang melayani. Dukung orang-orang yang sedang berusaha, termasuk dukung suami, dukung istri. Ini mendukung bukan sama dengan badukung, bukan, tapi mendukung dalam karya. Dukung suami-suami kita, dukung istri-istri kita, dukung anak cucu kita yang sekolah, yang bekerja, dukung tetangga pe usaha, dukung tetangga pe pekerjaan. Semua hal baik, hal positif kita dukung, kita doakan, kita semangati supaya orang sama-sama maju. Jangan biasakan budaya baku siku ada dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau orang siku orang, apa tuh orang baking mau pulang patong pe diri sendiri. Jangan budayakan baku cungkel ada dalam hidup orang percaya. Kalau orang cungkel mungkin hari ini dia jatuh, tapi orang juga tidak akan bertahan lama. Karena perbuatan itu akan kembali ke kepala kita sendiri. Tapi kalau orang baking yang baik, kebaikan itu akan pulang pada kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini mengajari kita, Tuhan baik, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, maka kita pun harus baik supaya kasih Allah itu sampai pada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.